Kamu hari ini sangat cantik. Aku sudah menyiapkan kejutan untukmu. Nanyo, selama 7 tahun aku akhirnya menunggu saat kamu melamar aku. Kakak Nanyo, kamu begitu sibuk. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menemani aku. Urusanmu adalah yang paling penting. Ini lucu. Kalau kamu masih ada urusan yang belum selesai, nanti saja ke sana. Kakak, aku duluan ke sana, kamu lanjut ngobrol. Dia adalah Lintang Tang yang aku ceritakan padamu. Menurutmu bagaimana? Sepertinya sangat polos. Apakah kamu merasa dia sangat mirip dengan dirimu 10 tahun yang lalu? Aku sangat menyukai. Caranya seperti ini. Balbal, aku akan menyayangimu dan mencintaimu seumur hidup. Jadi, maukah kamu jadi pacarku? Aku ingin menikah dengannya. Dia hanya pernah bersama aku, satu-satunya pria. Ternyata cincin pertunangannya bukan untukku. Memangnya kamu yang membuatku seperti ini? Sekarang kamu malah bilang suka aku yang 7 tahun lalu. Ciu-ciu. Aku suka wanita yang proaktif. Kamu harus belajar. Memberi aku sensasi yang menyenangkan. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Ganti ke yang ini. Aku. Benar-benar cantik. Ternyata kamu hanya suka gadis yang murni. Bukan suka aku. Saksi. Biarkan aku memilih melepaskan. Wow, selamat atas keberhasilan lamaran dari Gu Xiao. Nona Shen.
Saya mewakili Tuan Lu Jinhai, pemegang kekuasaan grup Lu, datang untuk memberikan hantaran pernikahan. Ini surat pernikahan. Mohon diterima. Jangan merencanakan. Selama keluarga Shen setuju untuk menikah, saya akan menyelesaikan semua masalah kalian. Kabar mengatakan bahwa Tuan Lu sangat lihai pada hari di tangan Huai Cheng. Tapi aku, Shen Ziqiu, juga punya orang yang kucintai. Aku tidak akan menikah denganmu. Qiu, kamu tidak mau menikah. Dia. Apakah dia harus rela melihat keluarga Shen kita bangkrut? Ayah. Aku hanya mencintai Nanyou seorang diri. Dia tidak akan menikah dengan orang lain. Semoga Nona Shen tidak menyesal. Tunanganku selalu berlaku. Beritahu Tuan Lu. 3 hari lagi aku akan tepat waktu ke rumah Tuan Lu dan menikah dengannya. Bantuan dari keluarga Lu dulu. Juga tidak mampu menyelamatkan kebangkrutan grup Shen. Ayah menerima. Tidak bisa menahan pukulan, bunuh diri. Setelah itu, aku tidak punya rumah lagi. Tidak menyangka dia masih ingat perjanjian ini. Satu sisi tidak bisa mengaktifkan ponsel baru. Ayah, Nona Shen juga setuju untuk menghubungi. Kamu sudah mendengar. Putra mahkota grup cerita, Gu Xiao, akan menikah. Aku sangat iri dengan wanita yang bisa menikah dengan Gu Xiao. Iya, aku benar-benar iri banget. Dengar-dengar Gu Xiao akhirnya mengusir si penggoda yang sudah melekat padanya selama 7 tahun. Benar-benar tidak mudah. Kakak, kenapa sendirian? Aku dan kakak Lanyou akan bertunangan. Bagaimanapun, kalian sudah bersama cukup lama. Tentu saja, adikku harus memberitahumu. Selamat untuk kalian. Apakah kakak tidak senang? Selama bertahun-tahun, kamu berusaha untuk bersama kakak Nanyou. Tidak ada hal duniawi yang tidak kamu lakukan. Bahkan harus berjuang untuk aborsi demi dia. Tapi pada akhirnya, kakak Lanyou tetap menikahiku. Jadi, kataku, wanita tidak boleh terlalu dekat dengan pria. Pria tidak akan menghargainya. Kamu bilang aku benar, kan kakak? 7 tahun. Semua orang bilang aku hina. Demi Gu Nanceng. Aku tak pernah peduli dengan gosip itu. Sekarang aku akan pergi. Lalu mengapa harus berdebat dengan dia tentang teror? Kakak Shen. Hubungan antara perempuan itu berbeda. Apa orang tuamu tidak mengajarkanmu? Perempuan harus memiliki harga diri dan mencintai diri sendiri, kan? Aduh, hampir saja aku lupa. Orang tua kakak Shen sudah lama meninggal. Sungguh, ada orang tua tapi tidak ada orang tua. Tuhan, apa yang sedang kamu lakukan? Kak, aku tahu aku sudah bertunangan dengan Kak Lanyou. Itu membuatmu sangat marah. Jika dengan cara ini kamu bisa merasa lebih baik, maka aku bersedia. Shen Ziqiu segera meminta maaf kepada Tang Tang. Dia tidak menghormati orang tuaku. Dia yang harus meminta maaf. Itu dia. Hanya karena hal kecil seperti ini, kamu bisa memukulnya. Hal kecil. Kamu tahu betul bahwa kematian orang tuaku adalah duri di hatiku. Kamu tahu betapa pentingnya mereka bagiku. Kamu tidak berhak memintaku minta maaf. Jangan bicara lagi. Kumohon, kamu baik-baik saja. Ini adalah pilihanmu sendiri. Tang Tang masih begitu muda. Begitu polos.
Bagaimana mungkin ucapannya memiliki niat jahat yang besar? Lagi pula, selain aku, tidak ada yang bisa melindunginya. Lalu, apa arti 7 tahun kita bersama ini? Apa artinya? Shen Ziqiu, jangan bercanda. Aku sudah bertahan. Simpan sedikit harga diri untuk dirimu sendiri. Jangan gemetar lagi. Kamulah yang berlutut di depan makam orang tuaku. Berjanji padanya akan memberiku sebuah rumah. Tak akan pernah mengkhianatiku. Sekarang alis ini lebih baik dipukul olehmu sendiri. Aku tidak akan pernah lagi merasa sedikit pun bahagia karimu. Dia sedang tidak mood. Kamu pergi antar sesuatu. Hanya 2 hari lagi, kita bisa memulai hidup yang baru. Halo, ini adalah paketmu, silakan tanda tangan. Terima kasih. Halo, Nona Shen. Ini hadiah kecil untukmu. Apakah kamu puas? Ini adalah karya terakhir dari Master Liang yang paling saya suka. Bagaimana dia bisa tahu tentang karya ini? Tuan Lu, karya Master Nan memang berharga tapi tidak ada artinya. Apalagi ini adalah karya penutupnya. Nilainya sangat tinggi. Ini terlalu berharga. Ini saya ambil khusus saat pameran untuk Anda. Dikhususkan untuk Tuan Lu, sebenarnya Anda tidak perlu melakukan ini. Saya baru saja mengakhiri hubungan yang sangat buruk. Lupakan tentang rumor tentang saya. Anda sangat sulit mendengarnya. Kamu benar-benar tidak perlu repot-repot untuk aku seperti ini. Hal yang sudah berlalu. Aku tidak peduli. Karena sudah diputuskan kamu yang akan merekam. Ini semua adalah tugasku. Masih 2 hari lagi. Kalau perlu tanda tangan, kan? Atau ada hal yang sulit diurus, hubungi saya kapan saja. Terima kasih, Tuan Lu. Ini adalah yang saya pelihara sendiri. Deng 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 deng. Ini adalah Kiu-Kiu, ini untukmu. Namanya adalah abadi. Melambangkan konsistensi sepanjang waktu. Cinta yang setia dan tak tergoyahkan seperti kita. Saat hari kita menikah nanti, aku akan membawanya menikahimu. Sepakat. Ayo, bola, 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 bola. Maaf ya, aku benar-benar tidak sengaja terlambat. Kamu tahu betapa sulitnya mendapatkan karya seni ini saat pameran. Itu adalah tema favoritku. Pameran lukisan dan hari ini adalah hari terakhirnya. Aku salah, aku benar-benar tahu aku salah, aku janji. Ini yang pertama dan juga yang terakhir. Mulai sekarang, setiap keinginanmu aku simpan di hati. Aku janji akan membantumu mewujudkannya. Benar-benar, tentu saja. Lihat, ini adalah batu giok yang aku minta secara khusus dari gunung. Nanti, selama kamu memegang ini, cari aku. Baik itu mendaki gunung berapi atau menyelam ke lautan api. Semua akan kubantu wujudkan. Sudah siap. Cukup bisa. Sebenarnya aku awalnya berpikir untuk menggunakan batu giok ini. Agar kamu menikahiku. Tapi sekarang sepertinya itu sudah tidak perlu lagi.
Kembalikan janjimu. Semua kepadamu. Sudah selesai mengakhiri perasaan kita. Baiklah, GG. Oh, bukankah ini mantan pacar Gu Xiao? Kenapa dia mencari Gu Xiao untuk balikan? Di sini, tolong bantu saya serahkan ini ke Gu Nanzhou. Nona Shen, Gu Xiao akan segera bertunangan. Aku sarankan jangan lagi ganggu dia. Main-main kecil seperti ini. Gu Xiao juga tidak akan kembali bersamamu. Kalung dan gelang giok yang kau berikan sudah kuberikan kembali. Sebuah botol minuman keras. Kuhadiahkan padamu tanpa syarat. Gu Nuanzhao, kita akhirnya benar-benar selesai. Xinjiang di Milabao. Kakak di Lanzhou, aku lelah. Sekarang kita pulang. Ini adalah tangan giok yang aku minta khusus saat naik gunung. Nanti kalau kamu bawa ini untuk mencariku, tidak peduli seberapa sulitnya, aku akan membantumu mewujudkannya. Apakah kamu tidak merasa dia sangat mirip dengan dirimu 7 tahun yang lalu? Aku sangat suka. Kamu tahu betapa pentingnya mereka bagiku. Kamu tidak berhak meminta aku minta maaf, jangan bicara lagi. Aku tidak pernah meragukan rasa menghargai. Tapi tubuh dan pikiran selalu berubah-ubah. Mulai sekarang, Gu Nancheng, kita benar-benar berakhir di sini. Selamat datang, kakak perempuan. Aku sudah menyiapkan antarmuka untukmu, puas tidak? Sebenarnya, kamu tidak perlu repot-repot begitu. Beberapa hari lagi, kami memang suami istri yang sah dan sahih. Ini semua adalah hal yang harus saya lakukan. Kamu baik-baik saja. Aku bantu kamu kembali ke kamar untuk istirahat. Aku tidak pernah suka bersentuhan fisik dengan orang lain. Bagaimana bisa kamu begitu tidak tahu malu terhadap nyonya? Sepertinya bos benar-benar peduli. Malam ini adalah aku yang mendefinisikan masa lalu. Siap. Gu Xiao sudah berbicara dengan banyak orang. Dari segi wajah dan tubuh, masih yang satu ini yang paling menarik. Kalau bukan karena tangannya patah, pasti bisa berada di samping Gu Xiao lebih lama. Sungguh ingin tahu rasanya seperti apa. Hehehe. Tepuk tangan, aku sudah minum terlalu banyak. Hanya bercanda. Jangan dianggap serius ya. Kalian membicarakan Shen Ziqiu. Dia memang benar-benar sabar. Sudah berhari-hari. Tapi belum dapat apa-apa sama sekali. Hari itu aku bertemu dia di perusahaanmu. Dia juga memberiku sebuah kotak untuk diserahkan kepadamu. Tapi aku sudah mengusirnya pergi. Kotak apa? Kenapa aku tidak tahu soal ini? Aku rasa itu cuma trik untuk mempertahankanmu. Padahal kamu sudah akan bertunangan. Dia masih saja tidak mau pergi. Aku sudah bilang jangan ganggu kamu lagi. Siapa yang menyuruhmu memutuskan untukku? Lalu sekarang bagaimana?
Segera telepon dia. Katakan padanya untuk muncul di hadapanku dalam 30 menit. Kita tidak akan mengundang Lin Tangtang ke jamuan kaisar. Itu. Kamu terlihat sedikit gugup. Aku ambil telepon. Tuan Muda Xiao, ada keperluan apa? Nona Shen sedang berbicara. Meminta kamu ke tempat lama dalam 30 menit. Kalau tidak, pesta pertunangannya. Jangan muncul lagi. Aku sebenarnya tidak berniat muncul. Kalau tidak ada apa-apa, aku duluan pergi. Shen Ziqiao, kamu bermain permainan menggoda seperti ini padaku. Karena aku benar-benar peduli padamu, kan? Senior, kamu tidak pernah bilang kalau urusan malam ini adalah milikku. Kamu harus berpegang pada janji, ya. Ini disebut. Siapa pria itu? Jangan terlalu sombong. Siapa pria kamu? Aku tidak perlu melapor padamu. Dengan siapa aku bersama? Tidak ada hubungannya denganmu. Mengenai siapa kamu bertunangan, bercerai, atau menikah, juga tidak perlu memberitahuku. Shen Ziqiu, jangan lagi menguji kesabaranku. Kalau terus berbuat seenaknya, kamu akan menyesal. Sejak aku memutuskan menyerahkan barang itu padamu, aku sudah bersumpah, tidak akan menyesal. Shen Ziqiu, Shen Ziqiu. Sekarang belajar bermain denganku. Cara seperti ini. Tang, waktu itu kebetulan aku lihat. Dia bilang akan memberimu, kamu memang pintar. Hei Gushou, kamu jangan marah dulu. Kalau kamu terima barang dari Shen Ziqiu, dia pasti akan cari kesempatan untuk mengganggumu. Siapa yang tidak tahu tanpa kamu, Gushou, dia tidak bisa hidup. Kenapa ngomong banyak banget sih? Dia cuma ingin aku kembali padanya. Perasaannya padaku. Bagaimana mungkin kamu benar-benar meninggalkanku? Malam pertama itu sifatnya, tapi diganggu oleh orang asing. Aku agak tidak senang merekamnya. Aku minta maaf. Baiklah, aku tidak bercanda lagi. Jangan pernah minta maaf padaku. Apakah ini cukup sebagai kompensasi? Kamu benar-benar lelah hari ini. Istirahatlah lebih awal. Ini tanganmu. Aku belum pernah bertemu pria yang begitu menghormatiku dan menghargai aku. Wu Jinghua. Apakah kamu orang yang tepat? Kok terburu-buru banget, Gu Xiao? Apa gula-gulamu masih bisa lari? Kenapa dia belum datang? Dia pasti akan datang tepat waktu. Gu Xiao, dia sangat mencintaimu. Bagaimana mungkin dia tega membuatmu menunggu? Benar. Bahkan lebih kuat. Tapi sadel kuda pasti akan menyaksikan aku bertunangan dengan orang lain. Sudah dipastikan. Apa yang terjadi? Prosesnya. Kenapa? Datang. Pertemuan ilahi. Aku sudah tahu kalian tidak bisa melepaskan.
Kamu ya? Kamu ngomong apa sih? Tunanganmu kan Tang Tang. Apa kamu tidak menunggu Tang tadi? Lanzoge. Salahku juga? Ibu bilang sebelum bertunangan tidak boleh bertemu. Aku sangat merindukanmu. Baru sehari saja. Aku sangat mencintaimu. Bagaimanapun, hari ini adalah hari terpenting dalam hidupku. Kiu-Kiu, ini untukmu. Namanya adalah kekal. Melambangkan kesetiaan yang abadi. Cinta yang setia dan tak tergoyahkan. Seperti kita. Nanti saat kita menikah, aku akan membawanya dan menikahkanmu dengannya. Kalung ini kenapa ada padamu? Namjo, kamu ini sedang melakukan apa? Apakah kamu sudah bertemu dengan Shen Ziqiu? Katakan. Ini diambil Xiaoqi dari kotak Shen Ziqiu. Dia jelas-jelas bilang, akan membawaku ke sini dan menikah denganku. Bagaimana bisa dia mengembalikannya padaku? Kamu sudah melukai orang lain. Apalagi yang bisa kamu harapkan? Segera kembalikan. Kalung dari Kananyo bisa saya ganti yang lain. Dokter sebentar lagi akan mulai. Batalkan untuk saya. Kak Nanyo pergi saja. Maaf, nomor yang Anda dial adalah 1019. Tunggu aku. Baik. Ham. Nyonya, ini untuk apa? Sudah bangun? Tunggu aku sebentar. Sarapan segera siap. Silakan duduk. Ini semua aku siapkan sendiri. Tidak tahu apakah sesuai selera kamu. Bagaimana bisa menyusahkanmu untuk melakukannya sendiri? Karena aku akan segera bergabung dengan keluarga Lu. Seharusnya aku menjalankan tanggung jawab sebagai istri. Seharusnya aku yang merawatmu. Siapa yang menetapkan aturan ini? Di sini, istri adalah untuk dilindungi dan dihargai. Makan. Wanita memang diciptakan untuk melayani pria. Untuk apa kamu bekerja? Tanggung jawab terbesarmu adalah merawat rumah dengan baik. Ada yang tidak cocok dengan seleramu. Aku hanya belum pernah diperlakukan seperti ini sebelumnya. Rasanya sangat tidak nyata. Mulai sekarang, kamu akan terbiasa. Semua ketidakbahagiaan dan ketidakbahagiaanmu sebelumnya akan menghilang seperti asap. Sejak saat itu, kebahagiaanmu akan menjadi tanggung jawabku. Senior, ini daftar pemeriksaan untuk pernikahan kita. Silakan lihat. Tidak bisa merokok. Jika kamu keberatan, aku bisa tidak mengundangnya. Tidak apa-apa. Aku tidak keberatan. Aku hanya tidak ingin kamu merasa tidak senang. Keluarga Lu adalah konglomerat terbesar di ibu kota. Aku tahu. Pernikahan kita bukan hanya sekadar pernikahan, tapi juga merupakan acara bisnis yang penting. Hanya berharap kamu adalah istri Lu Jinghuai. Tidak perlu terlalu mengerti. Justru karena aku adalah istri Lu Jinghuai, harusnya bisa memahami situasi. Ayah.
Masih berani kembali. Seharian tidak mempedulikan keadilan. Bahkan tidak pergi ke kantor. Wajahmu sudah memalukan. Lalu apa? Lagi pula kamu, bos. Apakah kamu tahu? Para anggota dewan yang licik itu sudah mulai bergerak. Kalau kamu terus bersikap santai seperti ini, mereka tidak akan percaya diri menyerahkan perusahaan kepadamu. Yang sekelompok licik. Segera beres-beres dan pergi menghadiri pernikahan keluarga Lu. Keluarga Lu adalah konglomerat terbesar di Beijing. Kalau tidak bergaul dengan para tokoh terkenal, jangan hanya bermalas-malasan sepanjang hari. Apa yang diajarkan oleh kepala keluarga Lu tidak menarik bagimu. Tunggu di situ. Apa kamu ingin membuatku marah? Jika kamu tidak pergi, keluar dari sini. Aku tidak punya anak seperti kamu. Tidak tahu dari keluarga mana ini. Bisa menikah dengan pemimpin pertama konglomerat di ibu kota. Sungguh mengagumkan. Iya, itu adalah Shen Ziqiao. Aku pasti akan membuatmu menyesal karena marah padaku. Bagaimana persiapannya? Jinghuan, aku benar-benar sangat gugup. Hari ini yang datang adalah orang-orang terkenal dari berbagai tempat. Aku takut jika aku tampil buruk dan mempermalukanmu. Kamu adalah istri Lu Jinghuaiku. Tidak ada yang berani mengejekmukmu. Ah iya, aku sudah menyiapkan sesuatu untukmu. Tunggu sebentar. Kenapa kamu ada di sini? HMPH, jalan-jalan sampai ke sini. Jadi kamu memang tidak bisa melupakanku. Gu sudah terlalu menganggap dirinya penting. Masih tegang ya? Kamu hari ini sengaja memilih tempat yang besar seperti ini. Apakah itu bukan untuk memaksa aku berdamai denganmu? Jangan berisik. Kamu tahu ini tempat apa? Masuk dengan seorang iblis. Bisa-bisa kita dibawa ke kantor polisi. Ikuti aku. Kenapa aku bilang sama kamu? Kamu bilang lepaskan aku. Lepaskan aku. Kamu sengaja datang ke sini. Bahkan sengaja menggambar untuk minta maaf padaku. Sekarang apakah kamu merasa istimewa? Selamat, tujuanmu tercapai. Kamu terlalu berpikir. Lukisan ini tidak ada hubungannya denganmu. Kalau bukan aku yang dilukis, siapa lagi yang bisa diobati? Tentu saja orang yang mencintaiku dan yang aku cintai. Masih ngambek ya? Shen Ziqiao. Kamu tidak punya latar belakang dan tidak ada kelebihan. Selain menggangguku, apakah kamu punya jalan keluar lain? Kamu datang ke sini hari ini. Kalau bukan untuk mencari aku, mau untuk apa lagi? Kamu sudah menggangguku selama 7 tahun. Sekarang bilang tidak mencintaiku lagi. Omong kosong macam itu kamu percaya sendiri. Sepertinya aku dulu terlalu memanjakanmu. Sampai kamu lupa siapa dirimu sebenarnya. Jangan bercanda lagi. Nanti di jalan kau rampas pengawalku. Ikuti aku. Aku ribut. Jangan lupa waktu di Nanzhou. Dulu kau yang bilang mau menikahi wanita lain. Makanya aku pergi. Sekarang kau mau aku ikut kau lagi. Kau anggap aku apa? Apa yang kamu katakan? Datang ke sini. Bukankah kamu hanya ingin seperti ini? Pacar perempuan. Ikut aku, lepaskan. Ini adalah lukisan Lu Jinghuan. Lu Jinghuan. Masuk ke dalam sumur, Huai. Hari ini adalah hari pernikahan aku dan Huai. Seperti yang aku tahu. Kalian, keluarga Gu, seharusnya tidak berani berurusan dengan keluarga Lu, kan? Shen Ziqiao, kamu juga harus tahu batas dalam berbohong. Kamu hanyalah seorang gadis dari keluarga yang sedang jatuh. Tanpa ayah dan ibu. Apa hak keluarga Lu memandangmu? Bukankah kamu hanya ingin aku memberimu status?
Setelah pernikahan ini selesai, aku akan memberimu. Tidak masuk akal. Kalau aku beri jalan, kamu harus mundur. Selagi aku masih bisa bicara baik-baik. Patuh dan ikut denganku. Gunan Zhao, aku tidak ada hubungan apa-apa denganmu. Aku tidak butuh statusmu. Dulu kamu paling nurut sama aku. Kenapa sekarang jadi seperti ini? Iya. 7 tahun cukup untuk mengubah segalanya. Juga untuk melihat dengan jelas. Tapi kamu tidak berubah sedikit pun. Selamanya hanya menyukai orang yang selalu patuh padamu. Yang manis dan pengertian. Seperti aku yang bodoh 7 tahun yang lalu. Shen Zixiong, berhenti di situ. Kalau kamu ikut aku sekarang, masih ada harapan untuk memperbaiki semuanya. Kalau tidak, kamu akan menyesal nanti. Hal yang paling saya sesali dalam hidup ini adalah membuang-buang 7 tahun masa muda untukmu. Selanjutnya, dipersilakan pengantin pria dan wanita masuk. Shen Ziqiu, berhenti di situ. Gunan Zhou, kamu datang untuk apa? Sebenarnya apa yang terjadi? Jelaskan dengan jelas kepada saya. Seperti yang kamu lihat. Aku akan menikah. Hari ini adalah hari bahagia aku dan Ziqiu. Tuan Gu, jika Anda datang untuk memberi ucapan selamat, aku menyambutnya, tapi jika Anda datang untuk mengacau, jangan salahkan aku kalau aku tidak sopan. Ini pasti palsu. Kamu hanya ingin membalas dendam padaku, kan? Dengan sengaja mengajaknya untuk berakting di depan saya. Apakah saya yang memberitahumu? Tidak akan menemukanmu. Kamu itu siapa sih? Sampai-sampai saya, Lu Jinhua, menggunakan urusan seumur hidup saya untuk berakting denganmu. Shen Ziqiang, apakah kamu tidak ingin saya mengakui kesalahan? Baik, pulanglah bersamaku. Aku akan setuju apapun padamu. Bangunlah, ini bukan lelucon. Aku sudah menikah. Dengan suamiku. Adalah Ruki Kai. Perkawinan bukanlah hal sepele. Kamu baru kenal pria ini beberapa hari saja. Kamu berani bilang mau menikah dengannya. Ini bukan keputusan impulsif yang aku buat. Aku sangat yakin. Aku akan menikah dengan Lu Jinghuan. Aku mengerti. Kamu hanya karena aku bilang mau bertunangan dengan Lin Tangtang. Makanya kamu mau mengungkap sesuatu. Shen Ziqiu, bagaimana kamu berani membalas dendam padaku dengan cara seperti ini? Pertunanganmu dengan siapapun tidak ada hubungannya denganku. Siapa aku menikah tidak ada urusan denganmu. Sekarang silakan kamu pergi dari pernikahanku. Tolong bawa dia keluar. Lepaskan aku. Bertahanlah dan teriak. Apakah kamu benar-benar ingin sampai sejauh ini hanya untuk membuatku marah? King Gunan Zhou, kamu terlalu memandang dirimu sendiri, bukan? Bagiku, kamu sudah tidak penting lagi. Bagaimana mungkin aku mengorbankan kebahagiaanku demi seseorang yang tidak penting? Seperti kamu. Aku sama sekali tidak peduli padamu. Lu Jinhua, kan? Kamu pikir hanya karena kamu punya sedikit uang kamu jadi hebat. Kamu tahu tentang ini. Kamu tahu kebiasaannya. Kamu suka dia. Kamu mencintainya. Kamu berhak apa untuk merebutnya dariku? Kenapa harus rebutan denganku? Kalau kamu, selama 7 tahun kita bersama, apakah kamu benar-benar mengenalku? Tahu apa yang kusukai? Apakah kamu mencintaiku? Tuan Gu benar. Tentang banyak hal mengenai Ziqiu, mungkin aku masih belum cukup mengerti. Tapi yang nyata bagiku adalah masa kini dan masa depannya. Aku rela dan percaya.
mengorbankan seluruh hidupku untuk mencintai seluruh dirinya. Sedangkan kamu dikelilingi oleh banyak wanita yang menggoda, bahkan meninggalkan orang yang sudah menemanimu selama 7 tahun, dan bertunangan dengan orang lain. Bahkan tidak bisa fokus pada perasaanmu sendiri. Tidak mengerti bahwa hati yang tulus harus dibalas dengan hati yang tulus. Siapa yang berhak mempertanyakan orang lain? Sekarang, keanggotaan saya dengan Linda Zhang sudah dibatalkan. Saya tidak ada hubungan apapun dengannya. Kembali bersamaku? Ya. Tidak mungkin. Gunanceng, saya sudah membuat pilihan saya. Dengan siapapun kamu bersama atau tidak bersama. Aku tidak ada hubungannya lagi denganmu. Keluarga lu bukan tempat kamu berbuat seenaknya. Biarkan orang yang tidak terkait pergi. Jangan biarkan dia merusak momen kita. Baik. Bawa dia keluar dari sini. Baik. Bawa dia keluar untukku. Ayo, Zichao. Zichao, aku tidak akan melepaskanmu. Zichao. Tuan Lu Jinhui, Nona Shen Zikyu. Mulai hari ini, apakah kalian bersedia menjadi sandaran satu sama lain? Menggenggam tangan satu sama lain. Baik dalam suka maupun duka. Baik dalam sehat maupun sakit. Akan saling mendukung. Tidak akan meninggalkan. Bersama tumbuh, aku bersedia. Hanya meminta. Aku punya kejutan ingin kuberikan padamu. Buka dan lihat. Foto-foto ini. Setelah keluarga bangkrut, pangeran dijaminkan. Mereka tidak pernah kembali lagi. Aku bahkan mengira. Aku tidak akan pernah melihat mereka lagi. Aku tahu. Kehilangan orang tua selalu menjadi luka di hatimu. Jadi mereka sengaja mengirim orang untuk mencarinya kembali. Tetap di sisiku. Agar ada sesuatu yang bisa dikenang. Terima kasih, Jinhua. Aku juga punya hadiah untukmu. Dalam lukisanmu, ternyata ada bayanganku. Mulai sekarang, dalam lukisanku hanya akan ada bayanganmu. Terima kasih, Zikyu. Aku tahu kata-katamu selalu baik. Kamu tahu aku dulu suka menggambar. Sekarang saatnya beralih ke lingkungan berikutnya. Baiklah. Hari ini menghadapi begitu banyak orang. Pasti capek ya. Kalau tidak capek, itu bagus. Aku ingat. Malam ini masih ada hal penting yang belum dilakukan. Kamu pernah bilang, kamu akan menikah denganku dengan selamanya. Kenapa? Kenapa kamu menikah dengan orang lain? Ini adalah cincin giok yang kubawa khusus dari gunung. Nanti kalau kamu bawa ini untuk mencariku, entah harus melewati gunung berapi atau lautan api, aku akan membantumu mewujudkannya. Kamu sebenarnya bisa menggunakan. Gunakan itu untuk mencuci wajahku. Kenapa tidak digunakan? Kenapa harus mengembalikannya padaku?
Mulai malam ini, kita resmi menjadi suami istri. Hanya ingin menuangkan air untukku. Senior. Senior brother, senior brother. Young master, is there anything you need? Mission has not come back for several days. Go down. Ziqiang. You said you take care of me for Ali Fatime. How could you cruelly abandon me to marry someone else? Ah, Nancong. Nancong, hati-hati. Tunggu aku sebentar. Terima kasih sudah ada di sisiku. Kau akan merawatku lagi. Sejak aku jatuh cinta padamu, aku tidak pernah merasa itu merepotkan. Aku sudah memutuskan untuk merawatmu seumur hidupku. Masih seperti Rujing yang dulu, tidak berubah. Setelah makan rokok, tangannya terluka. Dingin dan tanpa perasaan. Bagaimana kamu bisa? Sekarang tangannya hampir putus. Zhiqiuxia pasti akan menyesal. Dia butuh aku untuk menyelamatkannya. Tapi, aku harus pergi menyelamatkannya sekarang. Haha. Ini orang tuaku baru saja pulang dari luar negeri. Orang tuaku. Ini pasti menantuku, kan? Dia sangat cantik. Ayo, cepat duduk. Duduk. Jinghuai, sejak kecil tubuhnya lemah. Menjadikanmu menikah dengannya benar-benar membuatmu sangat tersinggung. Ibu bisa menikah dengan Jinghuai adalah keberuntungan bagi saya. Kalau kamu tidak keberatan dengannya, itu yang penting. Nanti dia. Kalau dia berbuat sesuatu yang tidak baik padamu, aku tidak akan mematahkan kakinya. Aku dan ayahmu kali ini pulang cukup mendadak. Jadi kami hanya menyiapkan beberapa hadiah pertemuan ini. Ini terlalu berharga, kan? Kamu jangan sungkan saja. Kita sudah seperti keluarga. Aku melewatkan pernikahan kalian. Sebagai ibu, aku benar-benar merasa bersalah. Jinghuai bilang kalian sangat sibuk, aku mengerti. Kamu benar-benar anak yang membuat orang iba. Aku dengar dari Jinghuai orang tuamu sudah meninggal. Nanti, aku dan ayahmu akan menganggapmu seperti putri kandung kami. Terima kasih, Ma. Bagus sekali. Beberapa hari ini ada pelukis terkenal yang ingin berkunjung. Kalau kamu ingin menjadi nyonya muda keluargaku, kamu harus lebih sering keluar minum dan bersosialisasi. Bukan setiap hari memikirkan omong kosong seperti itu. Ada apa? Tidak mau pergi? Mau. Hanya saja. Aku kira aku tidak akan bisa melukis lagi. Mulai sekarang kamu bisa melakukan apa saja di sini. Kanan kiri. Ziqiu, aku ada urusan pekerjaan yang harus diselesaikan. Lihat-lihat saja dulu, ya. Tuan Luo, semuanya sudah disiapkan sesuai perintah Anda. Ini bagus. Wah, ini sangat bagus. Lukisannya cukup bagus. Sangat membanggakan. Cukup bermakna. Nyonya pasti akan sangat puas setelah melihatnya. Baik, mari kita masuk, ya.
Ini sebuah lukisan. Halo, bos. Lalu terakhir kamu bilang ada orang mau beli lukisanku. Tolong tanyakan padanya, apakah dia masih mau lukisanku. Tentu saja, si bos sudah menanyakan berkali-kali. Jangan khawatir soal harga. Oke. Aku jual semuanya saja, ya. Pacarku. Tidak suka aku menggambar. Zikyu. Zikyu cukup bagus dan penuh inovasi. Zikyu. Zikyu, dengarkan aku menjelaskan. Hanya beberapa menit saja. Aku mohon padamu. Aku rasa tidak ada yang perlu dibicarakan di antara kita. Lepaskanlah. Cukup aku tahu. Kamu menikah dengan Lu Jinhui hanya untuk membuatku marah. Segala sesuatu yang kamu berikan padaku sudah aku terima. Kamu lihat. Kamu pasti masih ingat dengan gelang giok ini, kan? Ini adalah hadiah dariku untukmu. Janjiku akan selalu berlaku. Apapun yang kamu inginkan, aku akan setuju. Asalkan kamu meninggalkannya. Aku akan menikahimu segera. Aku tidak membutuhkan. Jangan bohongi dirimu sendiri. Aku tahu kamu selalu memikirkan aku. Tapi Lu Jinhui memang orang yang menyebalkan. Kalau kamu menikah dengannya, kamu juga harus merawatnya. Kamu menikahiku. Aku setuju. Nanti aku yang akan merawatmu, bagaimana? Gunancong, tutup mulutmu. Kamu sama sekali tidak tahu apa-apa. Justru kamu yang tidak tahu apa-apa. Dia sangat kejam dalam bertindak. Jika kamu mengikuti dia, kamu akan menderita. Kau menghancurkan dirimu sendiri hanya untuk membuatku marah. Gunanyo. Apa yang kau dengar hanyalah rumor. Aku lebih tahu seperti apa Jing Huai dibandingkan denganmu. Dia jauh lebih baik darimu, 1000 kali lipat. Tolong segera menghilang dari hadapanku sekarang juga. Jangan bertindak bodoh. Aku tahu orang yang kau cintai adalah aku. Ikuti aku. Pergi ke Nanzhou. Gunancong, aku rasa kamu tidak ingin hidup lagi. Aku sudah menikah. Tolong jaga sikapmu. Jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Shen Zikyu. Ini adalah kesempatan terakhirmu. Jika kamu kembali ke sisiku sekarang, segalanya masih bisa diperbaiki. Jika tidak, saat aku benar-benar tidak menginginkanmu lagi, meskipun kamu berlutut memohon padaku, itu tidak ada gunanya. Aku yang akan mengurusnya. Gunanzhou, ancaman dan cara-caramu yang kekanak-kanakan tidak akan menggoyahkan pembagian keuntungan kami. Jangan biarkan aku melihat rasa malu dari gangguanmu lagi. Aku tidak akan mengurusmu. Ayo, bawa dia keluar dari sini. Orang ini tidak ada masalah. Sungguh, bola ini sudah mati. Dewa ini tidak ada habisnya. Apakah kamu baik-baik saja? Nyonya, Pak Lu sangat baik kepada Anda. Untuk membeli lukisan ini untukmu. Dia bahkan membangun galeri seni ini khusus. Lukisan ini juga kamu siapkan untukku. Ini adalah lukisan yang dulu terpaksa aku jual. Sebenarnya, beberapa tahun lalu aku yang membeli lukisan itu. Ternyata, pada waktu itu, kita sudah memiliki hubungan. Bagaimana? Kamu masih suka? Ini adalah kata-kata yang paling aku suka. Seumur hidupku. Aku pikir akan mulai melukis lagi. Hal yang ingin kamu lakukan. Suamiku selalu mendukungmu. Dulu aku pikir itu berarti pengorbanan dan menyenangkan orang lain. Sekarang aku baru mengerti. Cinta yang sebenarnya adalah membuat satu sama lain menjadi orang yang lebih baik. Lu Jinghuan, aku rasa aku benar-benar jatuh cinta padamu. Bu Xiao, kenapa hari ini suasanamu tidak baik? Bagaimana kalau aku panggil Tang Tang untuk menemanimu? Ada apa? Gu Xiao. Shen Zikyu, kamu sudah menikah.
Wanita itu, bukankah kamu sudah bosan sejak lama? Menikah itu justru bagus. Jadi tidak perlu mengganggumu lagi. Tapi, aku tidak tahu siapa bodoh yang tidak sadar ini. Mengambil sepatu bekas yang tidak diinginkan Gu Xiao. Bahkan jika aku tidak mau, itu bukan urusan orang lain. Kenapa kamu hanya bisa menjadi milikku? Gu Xiao menyisakan begitu banyak uang untuk wanita murahan itu. Apa itu perlu? Ulangi sekali lagi. Siapa yang disebut wanita murahan? Gu Xiao, ini semua yang kamu katakan padaku. Kamu bilang Shen Ziqiu banyak akal. Mungkin dia cocok dengan orang yang tepat. Diamlah. Dia hanya pernah berhubungan dengan satu pria saja. Bukan seperti yang kalian katakan. Siapa yang mencemarkan nama dia dengan cerita-cerita bodoh? Itu semua dari kamu yang cerita ke kami. Kalau tidak, bagaimana kami bisa bercanda seperti ini? Pergi sana? Ya. Sebenarnya, seberapa hebat si Shen Ziqiu bermain? Kami sudah lama penasaran. Nih, coba saja sendiri, kan bisa. Gu Shang rela kok. Ada apa susah melepaskannya? Hanya seorang wanita saja. Lagi pula itu kan kata-kata Shen Ziqiu. Jangan main-main terus. Hahaha. Ayo, ayo, ayo pergi. Shen Ziqiang. Maafkan aku. Aku tidak menyangka pernah mengatakan hal seperti itu. Kamu. Maafkan aku. Semua ini salahku. Semua ini kesalahanku. Takdir memang. Ayo, 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 ayo. Kakak senior. Kembalilah, oke. Tidak lihat jalannya. Kamu harus ingat. Hargailah dengan baik. Jangan sampai aku menunggu sampai hilang baru menyesal. Gila? Ya. Tunggu, tunggu sebentar. Ah, tidak peduli apa yang dia katakan. Pasti harus ingat untuk memberinya satu kesempatan. Pergi sana, gila. Aku pergi, kamu pergi. Aku melihat jelas kedua tangan ini, biarkan air mata mengalir. Kamu bilang terus maju, terus maju. Guru, Fu, Kakak Nanyo, kamu sudah bangun, minum air. Minum air. Ini arak, Kakak Lanzhou. Orang sudah mengingatkanmu berkali-kali. Penyakit lambungmu harus dirawat dengan baik. Jangan selalu minum terlalu banyak arak. Menyakiti tubuhmu sendiri. Orang lain akan merasa sakit hati. Aku sudah tahu kamu akan kembali. Saudara Lan Yao, kamu ngomong apa sih? Aku tidak pernah pergi jauh darimu. Dan aku juga tidak pernah menyalahkanmu. Aku sudah tahu. Aku sudah tahu kamu pergi dari ponselku. Aku sudah tahu. Kamu masih memikirkan wanita itu di saat seperti ini. Kamu anggap aku apa? Apa sebenarnya kamu? Bro Yo, bangunlah. Tahan saja, dia tidak akan kembali lagi. Dia sudah tidak mau kamu lagi. Sekarang yang menemanimu adalah aku. Ini karena aku tidak menunggu kamu untuk mengurusnya. Tidak bisa dipalsukan. Setelah Shen Zijiu meninggalkanmu, langsung menikah dengan konglomerat nomor 1 di ibu kota. Dia pasti bukan orang baik. Mungkin mereka berdua sudah saling berhubungan lama sekali. Perempuan yang memberimu pelindung hijau. Ada yang layak dikenang. Hanya aku yang benar-benar mencintaimu. Ah, apa kamu, sesuatu pun, berani mencemarkan nama Ziqiu? Bukan orang seperti itu. Pergi dari sini, keluar dari sini. Sungguh-sungguh memukulku demi wanita lain. Dulu kamu yang menolaknya. Kamu sakit? Lalu apa yang kamu lakukan? Pergi dari sini. Ini adalah petunjuk dari Tuhan. Aku pasti akan mengejarmu kembali.
Setelah bertahun-tahun tidak melukis, tanganku sedikit kaku. Kamu harus percaya pada dirimu sendiri. Saat di universitas, aku ingin menjadi seorang pelukis. Ingin mengadakan pameran seni milikku sendiri. Tapi kemudian, Gu Nanzhou tidak suka. Aku menyerah pada melukis. Sekarang baru mulai mengangkat kuas lagi. Mimpi ini takutnya sulit untuk diwujudkan. Apapun yang ingin kamu lakukan, bukan urusanku. Mimpimu. Aku akan membantumu mewujudkannya. Tapi tidak semudah itu untuk mewujudkannya. Sebenarnya, saya sudah mulai mempersiapkan pameran pribadi untukmu. Dengan kemampuan saya sekarang, jika saya mengadakan pameran, orang-orang akan menertawakan saya. Jangan khawatir. Saya sudah mengatur profesor dari utara untuk memberikan pelatihan kepadamu. Dan aku mengirimkan karya kamu kepada Master Liang. Master Liang mengatakan sangat mengagumi. Benarkah? Master Liang adalah pelukis favoritku. Aku selalu mengagumi karyanya. Tak disangka aku bisa mendapatkan pengakuannya. Tentu saja milikku. Dan Master Liang mengatakan akan hadir langsung. Pelukismu. Kamu harus benar-benar bersiap. Jangan buat dia kecewa. Terima kasih atas rencananya. Aku pasti akan berusaha sebaik mungkin. Tidak akan mengecewakan kalian. Tapi justru tidak pernah berbohong saat mengatakan aku mencintaimu. Tuan dan Nyonya. Di depan ada seseorang bernama Gu Nanzhou yang ingin bertemu Nyonya. Keluar dan temui aku. Aku ingin bertemu denganmu. Biarkan aku melihatmu sekali lagi. Gu Nanzhou ini benar-benar semakin lama semakin berani. Benar-benar mengira aku Lu Jinhuan. Sabar dan tidak berani bergerak. Jangan terbawa emosi, Ji Huan. Aku sudah memberitahunya dengan jelas. Aku hanya takut dia akan menyakitimu. Tenang saja. Aku sudah tidak lagi seperti Shen Ziqiu yang dulu suka diperlakukan sembarangan. Percayalah padaku. Biarkan dia masuk, ya. Lu Jinghuan, kamu pikir dengan mengurung Ziqiu bisa mendapatkan penampilan barunya? Bermimpi orang yang dia cintai selalu aku. Akhirnya kamu mau bertemu denganku. Aku tahu kamu masih peduli padaku. Gu Nanzhou, lihat jelas ini tempat apa. Siapa yang berani bertindak semaumu di sini? Aku tidak peduli. Yang tidak peduli cuma kamu saja. Tolong beri saya kesempatan lagi, ya. Dulu saya yang kembali, tapi sekarang saya tidak ada. Asal kamu kembali saja. Permohonan yang terlambat lebih baik tidak ada. Gu Nancheng. Apa gunanya kamu mengatakan semua ini sekarang? Dulu saya memberikan semua cinta saya padamu. Kamu menginjaknya seperti sampah. Sekarang saya sudah menikah. Saya sangat bahagia. Sekarang kamu hanya membuat saya merasa jijik. Tolong jangan ganggu hidup saya lagi di masa depan. Pergi. Jangan bercanda, ya, Guang Nanyou. Berani mengganggu orang di wilayah saya. Saya rasa kamu tidak ingin hidup lagi. Kepolisian Lu, kamu pikir keluarga Lu punya kekayaan dan kekuasaan, lalu bisa berbuat sesuka hati. Beritahu aku, keluarga Gu juga tidak kalah. Kalau punya keberanian, datanglah bersaing secara adil denganku. Aku rasa kamu cuma ingin merasakan apa arti dari 4 kata ini, tidak tahu mati. Seperti apa rasanya? Hari ini aku datang hanya untuk mengambil kembali barang yang menjadi hakku. Zi bukanlah salah paham, yang bisa membuatmu santai dan serius sesuka hati. Dia adalah harta yang aku, Lu Jinhuan, pegang erat di tangan. Kalau sekarang kamu ingin menyakitinya, lepaskan tanganku. Lepaskan aku, lepaskan. Dia milikku. Kalau kamu tidak mau menyentuhnya, ayo ikut aku pulang. Bagaimana? Aku tahu kamu masih peduli padaku. Kamu masih mencintaiku, bukan? Hari-hari penuh kesedihan dan diperlakukan tidak adil dulu. Aku sama sekali tidak ingin mengingatnya. Sekarang Lu Jinhui adalah suamiku yang sah. Sedangkan kamu hanyalah sampah yang aku buang. Tulus. Kamu peduli padaku. Semua yang kamu katakan bohong, kan? Kamu sedang menipuku, Gu Nanzhou.
Jangan terus menipu diri sendiri. Kita sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Semua ini karena aku dulu tidak mengerti. Mendekati hal-hal yang tidak bersih. Mengganggu keluarga di rumah. Gol, gol, gol. Cukup bagus. Terima kasih atas dorongan, Guru Li. Saya masih banyak kekurangan. Nanti mohon bimbingannya lebih banyak lagi. Besok saya akan datang lagi ke kelas. Meskipun Nona Shen sudah beberapa tahun tidak melukis, tetap terlihat bakat dan kemampuan yang ada. Kamu harus berlatih dengan rajin. Tidak ada masalah dalam melukis. Terima kasih, Guru Li. Rasanya sangat menyenangkan memegang kuas lagi. Yang paling penting adalah Jing Huai ada di sisiku mendukungku. Aku bisa mengejar mimpiku lagi. Bukankah ini Nona Shen? Kamu juga datang ke pameran lukisan. Aku dengar hari ini pameran memamerkan banyak karya dari seniman terkenal. Apakah kamu mengerti? Aku pergi melakukan apa? Tidak ada hubungannya denganmu. Lihatlah penampilanmu sekarang. Bahkan jika kamu berhias sebersih dan secantik apapun, tidak akan bisa menandingi aku. Kakak dari Lanzhou sudah muak. Dia hanya memikirkan aku. Jika dia benar-benar menyukaimu, kamu tidak akan memanggilku, Tuan Kecil, di depanku. Aku dan kakak Lanzhou sangat dekat. Jadi tidak perlu khawatir, Nona Shen. Orang yang benar-benar dicintai tidak akan merasa cemas seperti kamu. Kamu, jangan bicara sembarangan. Aku juga bukan ingin membuktikan apa-apa. Aku hanya takut kamu terus mengganggu kakak Nanyou. Bagaimanapun, kamu sudah mengganggunya selama 7 tahun. Akhirnya berakhir dengan ditinggalkan. Hati pasti merasa tidak rela. Setelah susah payah lepas dari orang sampah itu, aku bahkan merasa senang. Bagaimana mungkin aku mau terus mengganggunya lagi? Kalau kamu, Nona Lin, harus benar-benar mengelola hubungan kalian. Jangan sampai nanti kita berakhir sama seperti kalian yang bahagia. San Zichao. Zichao, aku bisa langsung menikahimu sekarang juga. Kamu benar-benar sulit dilupakan. Shen Ziqiao, bukankah ini cuma ingin status saja? Aku bisa segera mengurus surat nikah untukmu. Mari kita menikah, bagaimana? Kamu terlalu memandang dirimu sendiri. Gu Nanzong, kamu kira semua wanita di dunia ini ingin menikah denganmu? Kamu benar-benar terlalu membanggakan diri. Apa gunanya kamu terus ikut Lu Jing? Kalau kamu terus ikut dia, cepat atau lambat kamu akan terluka. Setelah menikah dengannya, aku baru tahu apa itu cinta sejati. Dulu aku benar-benar buta sampai bisa menyukaimu. Sekarang aku sangat bahagia. Tolong jangan ganggu hidupku lagi nanti. Sei Ziqiu, aku pasti akan membuatmu kembali ke sisiku. Aku tidak akan menyerah. Kakak Nanyou, sudah lama kita tidak bertemu. Aku sudah merindukanmu. Sekarang aku tidak mood untuk membicarakan ini denganmu. Sulit menjadi kakak, kamu masih milikku. Aku sangat mencintaimu. Tolong jangan pedulikan dia, oke? Selamat datang Maestro Liang di pameran lukisanku. Silakan masuk. Ini adalah karya utama dalam pameran lukisan saya kali ini. Namanya Huo Jing. Dia melambangkan pengalaman saya beberapa tahun terakhir. Dari rasa sakit dan kebingungan di masa lalu, hingga kelahiran kembali dan mekar saat ini. Kenapa dulu aku tidak pernah menyadarinya? Ternyata Shen Ziqiu sangat memikat. Orang yang biasanya hanya mengikuti di belakangku. Menyenangkan hati Shen Ziqiu saya. Sudah meninggal. Sudah beberapa hari tak bertemu, tampaknya semakin berani. Bahkan mengadakan pameran seni pribadi. Aku bertanya-tanya kenapa dia tidak pulang bersamaku. Ternyata dia telah menempel pada cabang tinggi keluarga Lu. Tak lagi memandang rendah keluarga Gu kita. Gu Nanzhou, kalau kamu datang untuk melihat pameran lukisan, aku menyambutmu. Kalau kamu sakit dan butuh dokter, tolong panggilkan ambulans. Maaf, Master Liang. Lukisan pecah kepompong ini seperti namanya. Melambangkan terobosan diri yang penuh kekuatan. Aku berharap lewat karya ini bisa memberikan lebih banyak. Orang yang sedang dalam kesulitan membawa kekuatan.
Sesuatu yang bahkan bisa digambar oleh anak kecil. Kamu malah bangga dengan itu. Menurutku kamu cuma sedang membual. Tuan ini. Kalau kamu terus mengacau, jangan salahkan aku tidak sopan. Apa aku salah bicara? Kalau bukan karena aku, Lu Jinhui, yang mendukungmu di belakang. Kamu juga bisa berpura-pura menjadi pelukis. Kamu pikir kamu benar-benar punya bakat itu. Padahal semua itu juga berkat uang yang diboroskan Lu Jinhui. Sebenarnya Jinghuai sangat mendukungku. Tapi karya-karyaku. Semua berkat usahaku sendiri. Jangan pura-pura, selama 7 tahun kita bersama. Kamu sama sekali tidak pernah tahu apa yang benar-benar aku sukai. Aku dari dulu juga tidak pernah benar-benar mengerti dirimu. Sekarang aku pun tidak perlu menjelaskannya lagi padamu. Segera keluar dari sini. Aku lihat kamu mengandalkan kekuatan dari sponsor. Hingga lupa siapa namamu sendiri. Gaya menulis Nona Shen sangat penuh jiwa. Tidak membutuhkan nilai dari orang lain. Benar-benar lucu. Sungguh lucu. Kapan karya yang dicuri itu bisa naik ke panggung? Shen Ziking, kamu benar-benar hebat. Berani menggunakan karya orang lain sebagai karya sendiri. Juga tidak takut ketahuan. Arti dari meniru. Nona Shen, semua karya di pameran hari ini adalah plagiat. Sedangkan karya asli adalah aku, Lin Tangtang. Tidak mungkin, berani-beraninya bawa karya plagiat ke pameran. Tak bisa dipastikan, di zaman ini untuk uang dan ketenaran. Segala macam orang ada. Kamu bilang kamu asli. Ada bukti apa? Master Liang, ini adalah portofolio karya saya. Anda begitu berpengalaman. Pasti bisa langsung tahu siapa yang menjiplak. Dan siapa yang orisinal. Gaya desain kata-kata ini memang persis sama dengan karya yang dipamerkan. Shen Ziqiu, hari ini aku akan membuatmu hancur dan kehilangan reputasi. Aku ingin lihat bagaimana kamu masih berani melawanku. Shen Ziqiu, meskipun kamu kuliah di jurusan seni rupa, tapi kamu sudah bertahun-tahun tidak menyentuh kuas lagi. Bagaimana mungkin kamu mampu berpura-pura melukis? Hari ini aku akhirnya mengerti. Asalkan punya kekuatan super. Menyontek juga bisa terkenal. Aku benar-benar merasa malu untukmu. Nona Shen, bukankah kamu ingin menjelaskan ini? Sebagai seorang korban yang difitnah. Tidak perlu penjelasan. Sebaliknya, si penyanggah ini harus menunjukkan bukti yang lebih kuat. Kakak Nanyo bisa menjadi saksi untukku. Kata-kata ini kami ciptakan bersama. Kakak Nanyo memberi aku banyak inspirasi. Itu Ziqiang. Kalau begitu, kamu tanpa perasaan. Jangan salahkan aku kalau aku tega. Aku bisa menjadi saksi. Semua kata-kata ini benar-benar dilukis sendiri oleh Ling Tang. Memang pantas kamu, Gu Nanzhou. Kapanpun, kamu tidak pernah berada di pihakku. Orang ini malah mengadakan pameran lukisan dengan karya plagiat. Benar-benar memalukan bagi kami para seniman. Kalau Nona Lin memang mengatakan bahwa karya-karya ini adalah ciptaannya sendiri. Kalau begitu, biarkan Nona Lin menjelaskan secara rinci kepada kami tentang filosofi penciptaan dan sumber inspirasi dari karya-karya ini. Nona Lin, silakan. Bagaimana mungkin Nona Lin tidak memahami diri sendiri? Bahkan tidak berani naik ke panggung. Atau katakan bahwa karya-karya ini sama sekali bukan ciptaanmu. Kau hanya berbohong. Aku hanya sedikit gugup. Baiklah, jika Nona Lin bersikeras mengatakan bahwa karya-karya ini adalah karyanya, maka selama kau bisa menjelaskan makna dari karya-karya ini, aku akan segera menutup pameran dan meminta maaf padamu. Ini adalah tentang meyakinkan langit bintang. Itu adalah sesuatu yang saya impikan saat tidur. Ini tentang membujuk kupu-kupu. Ya, itu berasal dari. Karya ini adalah unggulan dari pameran seni kali ini. Juga merupakan karya yang paling banyak diperhatikan. Mengapa Nona Lin merasa begitu asing dengan kata-katanya sendiri? Apa yang dijelaskan ini sebenarnya? Tidak ada tingkat profesionalisme sama sekali. Ya, masih bilang Miss Shen mencontek. Menurutku, mereka, properti dan Miss Shen, hampir sama. Shen Zijiu, kau sengaja buatku malu. Jelas-jelas Miss Lin dulu yang menjelek-jelekan aku. Aku hanya membela diriku sendiri. Sekarang,
Apalagi yang bisa dikatakan Miss Lin? Apa cuma karena satu bukti? Tidak tahu dari mana asalnya portofolio itu. Apakah itu bisa membuktikan aku menjiplak? Kakak Nanyo, apakah kamu hanya akan diam melihat orang lain menganiaya aku? Kata-kata ini memang asli dari aku. Justru Shen Zikyu yang menjiplak aku. Kalau kamu tetap tidak mengaku, maka aku tanya, kapan lukisan ini selesai dibuat? 3 bulan yang lalu. Silakan lihat foto ini. Ini diambil saat saya menyelesaikan karya saya. Waktu yang tertera di atas adalah 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu, Nona Shen pasti adalah yang asli. Mana mungkin ada plagiarisme yang lebih awal dari yang asli. Menggunakan cara seperti itu untuk menjelek-jelekan orang. Benar-benar tidak tahu malu. Aku tadi salah bicara. Itu 2 tahun 3 bulan yang lalu. Saat itu kamu baru saja masuk universitas, kan? Tapi sudah bisa menciptakan kata-kata dengan makna sedemikian. Kalau begitu aku harus menyebutmu jenius. Tidak mungkin punya tingkat seperti itu. Takutnya dia sudah menjadi pelukis terkenal sejak lama. Ya. Aku. Lintang, jangan anggap bahwa menemukan satu-satunya karya yang tersisa di keluarga Gu berarti bisa dimiliki sendiri. Menjadi orang baik itu milikmu, akhirnya tetap milikmu. Kalau bukan milikmu, mencuri pun tak ada gunanya. Kakak dari Lanzhou. Dan kamu, Gu Lanzhou. Kalian berdua bersekongkol, mengacau di atas kertas gambarku. Mengira aku Shen Zikyu ini mudah dipermainkan. Orang, datanglah. Bawa mereka berdua keluar. Kamu gak bisa perlakukan aku begini. Shen Ziqiang, Shen Ziqiang. Lepaskan aku, bajingan. Lepaskan aku. Ini sudah sepatutnya. Nona Shen, maafkan saya. Aku salah paham padamu. Tidak apa-apa, Master Liang sudah datang ke sini, aku sudah sangat bahagia. Hanya sebuah insiden kecil hari ini. Semoga tidak mengganggu Master Liang menikmati lukisan. Ternyata pandangan Pak Lu terhadap orang tidak salah. Nona Shen tidak hanya berbakat, tapi juga sangat berkarisma. Saya juga sangat mengagumi kemampuan Anda. Sebagai ungkapan permintaan maaf saya. Tak tahu Nona Shen, apakah bersedia menjadi murid pribadi saya, Liang? Benarkah? Kalau begitu, saya benar-benar merasa terhormat. Sangat baik. Master Liang, saya akan segera mengadakan pameran seni berikutnya. Nanti saya akan mengundang Anda datang. Baik, itu sudah disepakati. Hati-hati di jalan. Kenapa kamu masih di sini? Keluar. Ziqiang, aku ingin bicara baik-baik denganmu. Berikan aku satu kesempatan lagi. Boleh. Aku tahu. Barusan di pameran lukisan aku yang salah. Aku tidak seharusnya membantu Lin Tang memfitnah. Aku cuma marah karena kamu terlalu kejam padaku. Aku pikir sudah tidak ada lagi yang bisa dibicarakan di antara kita. Kamu mau bantu siapa? Tidak mau bantu siapa? Terserah kamu, aku tidak peduli. Kamu bilang aku tidak berperasaan. Tapi kamu tetap harus pikirkan. Selama 7 tahun ini, bagaimana kamu memperlakukan aku? Mulai sekarang, jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Ziqiang. Aku tahu aku salah. Apalagi yang harus aku lakukan agar kamu percaya padaku? Dulu aku tidak menghargai. Tadi aku hanya ingin memberi pelajaran padamu. Kembalilah ke sisiku. Anggap saja aku memohon padamu. Huk Nanyo. Sekarang kamu bilang hal-hal ini. Selain membuatku merasa lucu. Apa artinya lagi? Dalam 7 tahun ini, aku menaruh semua harga diriku, mimpi dan semua harapanku akan masa depan. Semua itu aku letakkan padamu. Tapi kamu, bagaimana kamu dengan ringan menginjak dan menghancurkannya? Kamu membuatku merasa 7 tahun pengorbananku terasa murah seperti sebuah lelucon. Sayang, aku datang menjemputmu pulang.
Perlu aku bantu urus? Hanya anjing liar di pinggir jalan. Jangan biarkan itu mempengaruhi suasana hati kita. Ayo pulang. Orang yang peduli keluarga terus-menerus menantang batasanku. Kali ini mereka harus membayar harganya. Tuan Lu, apakah Anda bermaksud untuk bertindak terhadap keluargaku? Benar? Segera atur semuanya. Gunakan semua sumber daya. Tekan habis para pengikut keluargaku. Aku ingin mereka tahu. Apa yang berani menyentuh aku? Liu Jinghuai pasti takut. Baik, Pak Lu. Saya akan segera atur. Aku suruh kamu berbaik-baik dengan keluarga Lu. Tapi kamu malah berani menyakiti Lu Jinhuai. Kamu tahu situasi di luar sekarang seperti apa? Keluarga Lu sudah mulai menekan habis-habisan industri keluarga Gu kita. Aku hanya ingin merebut kembali wanita yang menjadi milikku. Bahkan yang memang seharusnya menjadi milikku. Berani-beraninya kau merebut wanita dari Tuan Lu. Apa kau ingin menghancurkan keluarga Gu? Perusahaan hampir kehabisan pakaian. Tapi kau masih memikirkan wanita itu. Shen Zixiong harus menjadi milikku. Meski keluarga Gu bangkrut sekalipun. Aku juga akan merebutnya kembali. Kamu tidak. Mulai hari ini. Kamu keluar dari perusahaan ini. Keluar dari keluarga Gu. Aku tidak punya anak sepertimu. Wah, bukankah ini Tuan Gu? Minum sendirian sambil murungnya. Temanku akan mencarikanmu cewek untuk bersenang-senang. Pergi, jangan ganggu aku. Aku memanggilmu Gu Xiao karena aku menghargaimu. Kamu benar-benar menganggap dirimu orang penting. HMPH, jika kamu terus mengganggu, jangan salahkan aku jika tidak sopan. Baiklah. Kalau begitu, aku ingin lihat bagaimana kamu tidak sopan padaku. Hehe. Siapa yang tidak tahu kalau Gunan Zhou telah menyinggung Lu Jinghuai? Keluarga kalian akan segera bangkrut. Dengan apa kamu akan mengejar jadwal? Lepaskan aku. Jelas itu dia. Jelas Lu Jinghuan itu yang duluan menggangguku. Dia yang merebut wanitaku. Sekarang dia juga mau merebut bisnis keluargaku. Kamu benar-benar tidak tahu diri. Berani melawan Lu Zijun. Siapa yang tidak tahu bahwa Lu Jinhuai adalah penguasa konglomerat terbesar di ibu kota? Melawannya sama saja seperti mengayunkan batu ke karang. Dulu juga hanya Shen Ziqiu si bodoh itu yang mau mengikuti di belakangmu dan patuh padamu. Dia sekarang sudah terbang ke atas dahan. Sementara kamu hanya seekor anjing kehilangan rumah. Hahaha. Shen Zixiu hanya bisa jadi milikku, tidak ada yang bisa merebutnya dariku. Kau tidak usah sok, pergi saja. Ah. Sejak lama aku sudah tidak suka padamu. Hari ini akan kutangani dengan baik. Ha. Pergi. Hanya berharap. Aku sangat merindukanmu. Kapan kamu akan kembali? Bros ini sangat familiar. Tidak ingin lagi dikutuk oleh tubuh yang gatal dan sakit ini. Lebih baik kita akhiri saja seperti ini. Kamu mau apa? Hidup itu sangat berharga. Bagaimana bisa kamu menyerah begitu saja? Setiap hari aku disiksa oleh penyakit. Tidak bisa menemukan arti hidup.
hidup pun menjadi penderitaan. Banyak orang yang ingin hidup tapi tidak punya kesempatan. Kamu malah ingin bunuh diri. Itu adalah bentuk ketidakhormatan terhadap hidup. Terima kasih sebenarnya. Aku juga tidak benar-benar punya keberanian untuk mati. Ibuku sudah tiada sejak aku kecil. Ayahku juga sakit karena perusahaannya bangkrut. Aku jauh lebih menderita darimu tapi aku tidak pernah menyerah. Kamu juga hanya sedang sakit saja. Selama kamu bekerja sama dengan baik, pasti akan membaik. Terima kasih. Itu baru benar. Selama masih hidup, pasti ada harapan. Semangat. Perasaan. Ternyata sudah begitu awal. Kita sudah saling mengenal. Ada apa? Kenapa kamu menangis? Apakah kamu tidak merasa nyaman? Cincin emas. Saat itu, kamu sudah menyukai aku, kan? Kalau tidak, bagaimana aku bisa pergi ke acara perkenalan keluarga Shen? Tapi aku gagal menghentikan keluarga Shen dari bangkrut. Juga gagal menyelamatkan ayahmu. Aku membuatmu menderita. Maaf. Tidak apa-apa. Sekarang aku merasa cukup. Bahagia sudah berlalu. Kamulah yang memberiku kehidupan kedua. Membuatku menemukan arti untuk terus hidup. Sayang, dalam hidup ini, kita tidak boleh terpisah selamanya. Ya, baiklah, kita janjian. Siapa yang tidak menghitung kata-katanya, dia adalah anjing kecil. Tanda seperti ini. Masih belum cukup mendalam. Begini baru cukup. Lihatlah cerita sekarang. Saham jatuh seperti kertas bekas. Semua proyek terhambat. Kerugian yang kamu timbulkan karena barang antik ini. Bagaimana kamu akan menanggungnya? Dua pemegang saham. Tolong bersabar sebentar. Mohon beri saya sedikit waktu lagi. Saya pasti akan menemukan solusi. Kita masih punya berapa banyak waktu? Ban menagih hutang. Mitra kerja membatalkan kontrak. Kalau terus ditunda, kita semua akan bangkrut. Sudahlah, jangan ribut lagi. Bukankah ini cuma soal investasi? Aku yang akan urus. Aku pasti bisa menyelamatkanmu dari masalah ini. Papa, panggil ambulans. Papa, gak apa-apa kan? Beri aku Lanzhou. Xiao Qi. Bisakah aku pinjam sedikit uang? Shen Gu Xiao. Aku nggak dengar dengan jelas. Bisa lebih keras nggak? Xiao. Aku sekarang sangat membutuhkan uang. Bisa pinjamkan aku sedikit. Aku jamin pasti akan aku kembalikan. Dulu yang sombong dan tinggi hati. Bagaimana bisa jatuh sejauh ini? Cerita sekarang sedang sulit. Ayahku juga dirawat di rumah sakit. Aku benar-benar butuh uang. Bisakah kamu? Siapa yang tidak tahu keluargamu hampir hancur? Sekarang meminjamkan uang padamu. Tidak beda dengan membuang uang ke air. Aku akan mengembalikannya. Bukan karena aku temanmu tidak mau membantu. Lu Jinhuai sudah memberitahu sebelumnya. Sekarang siapapun yang membantumu berarti melawan keluarga lu. Aku tidak seberani itu. Berani melawan keluarga lu. Kita kan saudara terbaik. Tolong bantulah aku. Aku akan mengembalikannya padamu. Hanya kali ini saja ya. Siapa bilang aku sahabat terbaikmu? Karena seorang wanita, kau buat keluarga hancur dan misi gagal. Mending kau minta tolong pada Shen Ziqiu, si bodoh itu. Mungkin dia mau membantumu.
Ziqiao, aku ingin bicara denganmu. Gunanzhou, aku sudah bilang. Kita sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Jangan datang mencariku lagi. Hanya berharap cerita ini tidak bangkrut. Aku benar-benar sudah tidak punya jalan keluar. Tolong bantu aku, ya. Urusanmu tidak ada hubungannya dengan aku. Dulu aku yang salah. Tolong ingatlah hubungan kita selama 7 tahun ini. Bantu aku sekali lagi. Baiklah. Gunanzhou. Jalan ini adalah pilihanmu sendiri. Semua konsekuensinya harus kamu tanggung sendiri. Jangan pernah datang mencariku lagi. Keluar, Zixia. Satpam. Tidak bisa, aku. Sepertinya urusan cerita itu tidak membuatmu belajar pelajaran dengan baik. Petugas Lu, kamu benar-benar orang yang rendah. Apa kemampuanmu sampai menyerang aku? Urusan kita berdua apa hubungannya dengan cerita itu? Baiklah. Hari ini aku akan membuatmu benar-benar ingat pelajaran. Bawa dia keluar untukku. Berikan pelajaran yang baik. Lepaskan aku, bodoh, bodoh. Jin Huai, aku dan Gunanzhou benar-benar sudah berakhir. Denda masa lalu. Berhenti sampai di sini. Sudah saatnya diselesaikan. Urusan kita jangan sampai mempengaruhi orang yang tidak bersalah. Baik, aku dengar kamu. Hei, sayang. Sayang, hari ini sibuk bagaimana? Melukisnya lancarkan. Sudah selesai. Profesor juga memuji aku banyak kemajuan. Sayang, kamu kapan datang? Aku agak sibuk hari ini, tidak bisa pergi. Tapi aku sudah suruh sopir menjemputmu, seharusnya cepat sampai. Tunggu sebentar di pintu ya. Baik, aku pulang menunggumu di rumah ya. Hari ini aku buatkan steak favoritmu. Oke. Baik, terima kasih, istriku. Halo Nyonya. Silakan naik mobil, kamu pengemudi baru ya? Kenapa aku belum pernah lihat kamu sebelumnya? Iya. Hari ini baru mulai kerja, ya. Tuan Lu telah menyuruh untuk mengantarkan Anda pulang, Nyonya. Haha. Kenapa di sini ada bau aneh? Buka jendela, biar udara segar masuk. Siapa kamu? Mau bawa saya kemana? Buka pintu, cepat buka pintu. Siapa yang mengirimmu? Kamu sebenarnya mau apa? Nona Shen menggunakan uang orang untuk menghilangkan bencana bagi mereka. Kamu jangan banyak tanya. Nanti sampai di tempat kamu akan tahu. Haha. Sia-sia, aku sudah tanya dia. Kamu sudah sadar, tidak menyangka obat ini begitu ampuh. Ternyata membuatmu tidur begitu lama. Shen Ziqiu, kamu pasti tidak menyangka hari ini akan tiba juga, kan? Lin Tangtang, kamu mengikatku di sini. Kamu mau apa? Seharusnya aku yang tanya kamu. Kamu menggoda Lu Jinhua sambil menguasai Gunanzhou. Sebenarnya kamu mau bagaimana? Apakah kamu merasa sangat puas melihat dua pria bersaing untukmu? Siang dan malam. Aku sudah tidak ada hubungan lagi dengan Gunanzhou. Dia sendiri yang tidak berhenti mengganggu. Apa hubungannya dengan aku? Kamu ngomong sembarangan. Di mana istri? Tuan, istri belum kembali. Ya. Bukankah aku sudah mengirim orang untuk menjemputnya? Halo? Pengguna yang Anda hubungi sementara tidak dapat dihubungi. Apakah Anda perlu saya menghubungi sopir, Tuan Lu?
Berikan saya penyelidikan rekaman CCTV sepanjang perjalanan. Dalam 20 menit, saya perlu tahu keberadaan Nyonya. Lihatlah wajahmu yang menyedihkan ini. Kau menggunakan wajah ini untuk memperdaya dua pria di sampingmu. Lin Tangtang, tenangkan dirimu sedikit. Tapi akulah yang paling murni dan paling cantik. Kakak laki-laki Lan Zhou bilang dia paling suka wajahku yang murni. Dia bilang dia akan menyayangiku seumur hidup. Dia bilang dia akan menikahiku sebagai istriku. Ini urusan kalian berdua. Kamu mengikatku ke sini. Kamu tidak takut di penjara. Ini gila? Hahaha. Aku sudah gila sejak lama. Gunanyo meninggalkanku. Aku juga diusir dari sekolah karena Zhao 11. Sekarang aku tidak punya apa-apa. Semua ini adalah akibat perbuatanmu. Ini semua adalah akibat dari tindakanmu sendiri. Kau yang ingin memfitnahku. Dan kau juga yang terus mengganggu orang yang tidak mencintaimu. Ada hubunganku apa dengannya? Kamu bicara sembarangan, kalau bukan karena kamu terus mengganggu. Dia pasti sudah menikah dengan Gunan Zhong sejak lama. Aku sudah menjadi istriku sejak lama. Mengapa kamu sekarang begitu bahagia dan lengkap? Sedangkan aku tidak punya apa-apa. Ini tidak adil. Dulu dia putus karena kamu, itu sebabnya. Kamu tidak menjadi Nyonya Gu. Karena dia sama sekali tidak mencintaimu. Bukan karena aku. Kamu berhak menyalahkanku. Tapi siapa yang harus disalahkan? Kamu terus-menerus menggantungkan harapan pada Gunan Zhou. Bukankah dia menyukaimu? Kalau begitu, aku akan biarkan dia melihat. Wanita yang selalu ada di pikirannya berada di pelukan orang lain. Seberapa menggoda. Seberapa menggoda. Tang-Tang, kamu mau apa? Layanilah nona ini dengan baik. Aku ingin dia selalu mengingat hari ini. Aduh, haha. Ada pekerjaan yang begitu indah ya. Kalian mau apa? Jangan mendekat, jangan mendekat, hahaha. Pergi jauh-jauh, hahaha. Hahaha. Tolong bantu aku. Kak Nanyo. Ya, ada apa? Kau masih bersikap dingin padaku. Belum karena kamu masih memikirkan si jahat Shen Zikyu itu. Orang itu baik-baik saja, aku sudah pergi. Kakak Nanzhou. Apakah kamu sudah lama tidak mendengar suara teriakan Shen Zikyu? Suara itu, terutama saat dia berteriak di bawah gunung orang lain. Lin Dada. Aku menunggu sampai aku tahu dia di mana. Ini adalah bagian terakhir yang aku berikan padamu. Nikmatilah dengan baik. Bodoh, aku buat kau. Ayo, sayang. Hahaha. Kenapa? Lepaskan aku. Jangan sakiti aku seperti itu. Aku. Lepaskan aku, berhenti. Berhenti? Hahaha. Bisa minum? Apa sakitnya? Berhenti. Semua karena aku terlambat. Jin Huai, akhirnya kamu datang. Jangan menangis, aku benar-benar takut. Aku ada di sini. Tidak ada yang bisa menyakitimu. Kenapa? Kenapa semua orang menghadapimu? Kapan aku akhirnya kalah darimu? Sepertinya, aku terlalu baik padamu. Kalau kamu mencontek, itu sudah cukup. Berani-beraninya menyentuhku. Aku lihat kamu tidak ingin hidup lagi. Aku memang sudah tidak punya apa-apa. Aku sama sekali tidak takut mati. Kalau berani, bunuh saja aku. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkan Shen Zikyu pergi. Orang datang. Tidak perlu merepotkan orang dari Pak Lu. Zikyu, kenapa kamu sebodoh ini? Dia sudah memperlakukanmu seperti itu, kenapa masih mau menolongnya? Dia masih muda. Seperti aku waktu kecil. Karena seorang pria yang tidak mencintainya. Hidup dan mati.
Ketika dia bertemu dengan orang yang benar-benar mencintainya, dia akan mencintai dirinya sendiri. Seperti aku bertemu denganmu. Bodoh. Apa yang kamu pura-pura ini? Aku tidak butuh belas kasihanmu. Kamu pikir dengan melakukan ini, aku akan bersyukur padamu. Aku jadi seperti ini semua karena ulahmu. Lin Tangtang. Setiap orang harus membayar harga atas apa yang mereka lakukan. Gu Nanzuang bisa meninggalkan aku dan bersamamu. Dia juga bisa meninggalkanmu dan bersama orang lain. Hanya masalah waktu, tutup mulutmu. Kalau bukan karena kamu, kita berdua sudah menikah sejak lama. Semua salahmu. Semua salahmu. Sekarang kamu menyerahlah. Masih ada kesempatan untuk memulai hidup baru. Bagaimanapun kamu masih muda. Tidak mungkin aku tidak akan menjaga. Tidak mungkin. Selama aku membunuhmu, aku tidak perlu menjaga lagi. Aku akan membunuhmu, Li Tao Tao. Li Tao Tao, hentikan, Ziqiu. Kakak Nanyo, aku tidak sengaja. Bawa dia ke kantor polisi. Dia harus bertanggung jawab atas apa yang telah dia lakukan. Kenapa? Kenapa kalian semua memperlakukanku seperti ini? Kakak Nanyo, jangan tinggalkan aku, lepaskan aku. Nanyo, Gu Nanyo. Bangunlah. Untunglah. Untung aku lari lebih cepat. Tidak apa-apa. Lewati Nanceng, lewati Nanceng. Cepat panggil ambulans. Sudah sadar, bagaimana rasanya? Ini dagu. Kakiku. Dokter bilang, luka kakimu sangat parah. Saraf terluka. Mungkin tidak bisa berdiri lagi. Dokter bilang kakimu sangat parah. Saraf terluka. Mungkin tidak bisa berdiri lagi. Mungkin ini adalah balasanku. Untuk kebodohanku dulu. Balasan yang pantas atas luka yang telah kuberikan padamu. Lin Tangtang sudah ditangkap. Dia diduga melakukan penculikan dan percobaan pembunuhan. Aku takut dia harus menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Aku juga merasa bersalah padanya. Karena ketidakpastianku. Yang memaksanya sampai ke titik ekstrim itu. Hingga berakhir seperti ini. Bagaimanapun juga, kakimu terluka karena aku. Tenang saja, aku akan merawatmu dengan baik. Tuan Gu, bolehkah aku bicara dengannya sendirian? Kalau dulu, aku pasti akan memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Mengikatmu di sisiku. Tapi sekarang aku sudah berpikir dengan jelas. Mungkin orang yang bisa memberimu kebahagiaan. Tidak pernahlah aku. Aku tidak bermaksud untuk balikan denganmu. Jangan salah paham. Aku hanya merasa kakinya terluka karena aku. Aku punya tanggung jawab untuk merawatmu. Aku tidak salah paham. Aku tahu hatimu sudah tidak di sini lagi untukku. Aku takut aku sendiri tidak peduli. Aku masih mencintaimu. Aku takut aku masih punya harapan padamu. Aku takut setiap hari melihatmu. Akan mengingatkan aku tentang semuanya. Mengingat semua hal bodoh yang aku lakukan padamu. Aku tidak bisa memaafkan diriku sendiri. Kuo Nanzuang. Orang harus melihat ke depan. Biarkan saja hal-hal yang sudah berlalu. Kau benar. Jadi aku memilih untuk melepaskanmu.
Kau melepaskan dirimu sendiri. Dulu kau tidak bahagia bersamaku. Tapi aku bisa melihatnya. Sekarang kamu bersama Lu Xingguai. Sangat nyaman. Bahagia. Yang lebih penting, dia mengajarkanmu bagaimana mencintai dirimu sendiri. Dulu aku selalu merasa, mencintai seseorang berarti harus berusaha sekuat tenaga untuk menyesuaikan diri dengannya. Meskipun harus kehilangan diri sendiri. Jadi sebelumnya ketika aku di sampingmu, aku selalu berusaha agar kamu melihat, agar kamu bahagia. Sampai aku bertemu dengan Lu Jinghuai. Barulah aku mengerti. Ternyata cinta sejati adalah saling menghargai. Dialah yang membuatku menemukan diriku kembali. Silakan, ini disebut. Aku tidak bisa memberimu amplop itu. Tapi sekarang aku masih bisa memberikannya. Jika aku tidak bisa membuatmu menjadi dirimu yang sebenarnya, aku lebih memilih untuk melihatnya seperti ini. Kau melihat kebahagiaanmu. Kalau begitu, Gu Nanzhou, selamat tinggal. Semoga kamu nanti bisa mengerti bagaimana mencintai seseorang. Chen Ziqiang. Dalam pergaulan manusia, melangkahlah maju dengan mantap. Kamu, jangan menoleh ke belakang. Hanya berharap. Aku masih berpikir. Kamu berpikir apa? Berpikir aku tidak rela. Aku tidak akan kembali lagi. Aku hanya merasa takut. Aku tidak percaya diri. Tuan Lu dengan wajah ini mengatakan tidak percaya diri. Ini terlalu palsu. Yang kau berikan padaku adalah rasa hormat dan kasih sayang yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Juga karena kamu aku bisa menemukan kembali diriku sendiri. Paman, aku mencintaimu. Lu Jinhuan, aku juga mencintaimu. Terima kasih. Jinghuai, cepat datang. Hari ini aku yang memasak sendiri. Semua masakan favoritmu. Wow, hari ini hari apa ya? Mari kita, keluarga Shindahua, memasak sendiri. Aku punya hadiah untukmu. Benarkah? Buka dan lihat. Kamu hamil. Aku tidak punya bayi lagi. Sudah benar-benar 6 minggu. Kamu akan jadi ayah. Aku sangat suka. Bagus sekali. Aku tidak punya bayi lagi. Kamu merasa tidak nyaman. Dokter bilang harus berhati-hati dengan apa. Nanti saat menggambar, jangan duduk terlalu lama. Saya akan memanggil dokter pribadi terbaik untukmu. Jinghuai, jangan tegang. Dokter bilang aku dan bayi sehat-sehat saja. Dulu, aku selalu merasa menikah denganmu adalah hal terbahagia. Sekarang terlihat, ternyata kebahagiaan bisa lebih indah lagi. Dulu selalu merasa 7 tahun menunggu adalah sia-sia. Sampai aku bertemu denganmu, aku baru mengerti. Berjumpa dengan orang yang tepat, ternyata bisa membuat semua penyesalan menjadi lengkap. Juga membuatku mengerti. Cinta sejati bukan hanya memberi tanpa henti, tapi saling melengkapi satu sama lain. Mulai sekarang aku akan selalu seperti ini. Menjaga kamu dan bayi kita. Aku tidak akan membiarkanmu menderita sedikit pun lagi. Kita adalah satu keluarga. Selamanya bersama.